Acara selanjutnya yaitu acara inti adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Komarudin. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilahkan. Wa ilaihi falyatafaddal mashkuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang gak jawab salam. Ya, jawab salam yang kompak ya. Lemes amat ini. Burung pelatuk di nemplok di pun kecapi. Ya. Pawit yang ngantuk sediain kopi. Lagi ya. Ya. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam panjang umur. Amin ya Rabbal. Satu lagi. Daun salam dibawa ke duren sawit. Kurang kompak. Daun salam dibawa ke duren sawit. Yang jawab salam pulang dari sini nemu duit. Amin. Duit amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Pawit, kita doain panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, rezekinya nggak putus-putus, dompetnya nggak bisa ketutup. Aminnya kencang banget. Yang sama kita hormati Pak Uci, ada RT Uburohili, Bapak Haji dan hadirin Akinapila Ustadz Sohebori. Kemudian ada yang baru datang Ustaz Saharudin, kita doain ya Allah kayak Pak Lurah, kita doain tahun besok jadi lurah di Pontianak. Hadirin semuanya yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengadakan acara haul, yaitu haul orang tuanya Bapak Pawit almarhumah Hajah Samikem binti Palwirajo yang ke-24. Beliau nggak putus-putus ngadain doa buat orang tuanya. Mudah-mudahan beliau dikategorikan termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga haul yang ke-22 almarhum Wawirejo bin Karya Wirejo. Kita doakan dengan kita berkumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala yang kita haulkan, Allah Subhanahu wa taala tempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Yang pertama, yang kedua diadakan santunan yatim. Subhanallah, luar biasa. Bulan Muharram bulan sosial. Bulan Muharram di mana di bulan kita disuruh apa? Kita disuruh banyak sedekah. Jadi disuruh banyak sedekah, terutama buat anak-anak yatim. Ini alhamdulillah anak yatimnya tadi pada jalan, nggak ada yang digendong sama emaknya, ya nggak ada yang digendong sama emaknya. Ya kalau digendong sama emaknya nanti bapak-bapak salah ngusap, yang diusap bukan anaknya tapi Ya. tahu aja. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man masaha yadahu ala ra'si yatimin rafa'allahu bikulli sa'ratin darajah. Siapa orang yang membelai kepala anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat setiap satu helai rambut anak yatim. Masya Allah, luar biasa. Belai bukan cuma sebatas belai bagi duit, ya kan ya? Jangan nanti jalan, no sini,
Ngapa? Tadi kata Ustaz katanya kalau beli kepala anak yatim, gua bakalan diangkat derajat. Sini pala lu gua ujang. Mau gua begitu? Jangan mau, ya kan ya? Jangan mau. Dan bapak-bapak yang ngasih anak yatim kudu ikhlas. Harus ikhlas. Ada di daerah sono. Itu ada anak yatim, anaknya ganteng. Setiap mau sekolah dipanggil. Sini, Tom, sini. Kenapa Pak? Mau kemana? Mau sekolah. Sekolah? Iya, udah dibekelin sama emak. Udah. Berapa duit? 5.000. Ada yang 5.000, ada yang 2.000. Ya. Begitu dilihat 5.000, ditambahin. Nih, tambahan dari Bapak ya. 50.000. Masya Allah. Seneng gak Neng? Seneng gak? Seneng. Besok lagi tuh anak berangkat. Begitu berangkat lewat lagi, ketemu lagi. Sini dek, sini. Ngapa? Mau kemana? Mau sekolah Pak. Sekolah? Iya. Udah dibekelin. Udah berapa? 2.000. Ya Allah kasihan amat. Nih tambahin 50.000. Alhamdulillah. Itu anak ngadu nggak mamanya? Ngomong sama nggak mamanya? Bicara nggak sama emaknya? Pasti ngomong. Ya. Siapa yang ngasih ini? Oh no Pak RT. Pak RT membuaya banget dia. Masya Allah. RT siapa? RT Ubu. Waduh. RT Ubu tiap hari ngasih duit anak yatim 50.000. Ternyata ada yang diarah. Nyanya cakep. Tapi bukan RT ini, bukan RT sono gitu. Lagi kalau mau begitu mah terus terang aja, siap-siap di lenjing, tahu lenjing? Iya, agak yang berani nih bapak-bapak ya, berani mancing doang. Begitu mancing udah dapat pabakan, naruhnya di mana ya? Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini adalah merupakan 1 Muharram. Dan 1 Muharram itu Rasulullah ditanya dengan sahabat, ya Rasul, laqad faddalallahu fi asair ayyam min yaumi Asyura. Apakah ada keistimewaannya di bulan Muharram ini ya Rasul? Apa kata Nabi kita? Naam, ya. Di bulan Muharram khalaqallahu samawati wal ardi yauma Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi di bulan Asyura, bulan Muharram. Wa khalaqal bahra yauma Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lautan di bulan Muharram. Wa khalaqal jibal yauma Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung di bulan Muharram. Berhentinya perang Israel sama Iran, ya kan ya? Targetnya berapa hari Pak? 12 hari. Kenapa dikatakan 12 hari? Ternyata begitu saya selidiki, 4 bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, inna iddata syuhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada 12 bulan. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan 4 bulan adalah bulan yang dihormati. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bulan Muharram. Dalam suatu tafsir, di bulan Muharram, orang-orang Saudi Arabia pada saat itu, pada saat mereka berperang di zaman Rasulullah, sudah kita tidak hormatin bulan Muharram, kita perang saja. Nanti bulan Muharram kita ganti dengan bulan Safar. Bulan Muharram habis bulan Muharram bulan Safar.
kita ganti bulan Safar. Apa yang terjadi? Saat itu Saudi Arabia tidak menghormati bulan Muharram. Yang terjadi apa? Porak-poranda kehancuran, baik dalam segi perdagangan, pertanian, sandang pangan, tidak menghormati bulan Muharram. Jangan heran kalau perang ini berhenti 12 hari pas memasuk bulan Muharram. Tuh, Masya Allah. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ultimatumkan, hormatin bulan Muharram. Caranya bagaimana? Santunin anak yatim. Dulu ini ada sejarah menghormati anak yatim. Saya tidak sebut daerahnya. Jadi itu ada anak yatim, orang tuanya meninggal. Dua-duanya orang tuanya meninggal. Ini anak-anak orang kaya. Kemudian dipelihara sama lurah. Begitu dipelihara sama lurah, dari mulai masih kecil terus diurusin. Ternyata dia ngurus anak itu, anak yatim itu ada yang dipengen, ada yang diarah. Begitu anak itu sudah dewasa, ngomonglah sama orang yang ngurus, Pak, apa? Orang tua saya udah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Orang tua saya dulu katanya meninggalkan harta banyak, meninggalkan sawah hektaran, dan meninggalkan rumah. Kemudian diangkat dengan bapak. Saat itu saya masih usia 5 tahun. Saya ingat. Kemudian orang itu ketika beranjak dewasa, ketemulah jodohnya. Dia pengen berkeluarga. Bicara sama yang rawat, saya Pak, ini pengen menikah. Paling tidak apa, paling tidak saya ini harus punya pegangan, harus ada yang dibawa kepada calon istri saya. Apa jawabnya? Kamu itu sudah saya urus. Kamu itu makan, minum, sekolah, dan lain-lainnya. Itu dari harta orang tua kamu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama ya'kulu amwalal yatama dzulma kama ta'kulun naru fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Hanya saja orang-orang yang memakan harta anak yatim sama juga orang itu memakan api neraka sepenuh perutnya. Ya Allah, na'udzubillah. Subhanallah. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti digiring ke neraka nanti dalam keadaan membabi buta. Na'udzubillah. Kepikiran itu anak yang mau menikah, sehingga anak itu bagaimana? Saking cintanya kepada seorang wanita, stres, nggak punya apa-apa. Padahal orang tuanya meninggalkan warisan cukup lumayan. Singkat, akhirnya anak itu belum kesampaian cita-citanya, ajalnya sampai, meninggal. Begitu meninggal, disolatin, dikafankan, digotong. Begitu mau digotong nggak ada yang kuat masyarakat. Orang-orang setempat itu nggak ada yang kuat gotong. Potong kurung batangnya nggak ada yang kuat. Nih, ya Allah ya Rasulullah. Sebelah sana ngangkat nggak kuat, sebelah sini nggak kuat, tengah-tengah nggak kuat. Akhirnya yang kuat siapa? Yang kuat itu yang rawat. Begitu dia angkat kurung batangnya udah enteng aja. Akhirnya apa? Nggak bisa dipakai kurung batang, digendongnya itu anak, dibawa ke pemakamannya, terus dibawa. Rame-rame diiringi dengan masyarakat dengan kalimat La ilaha illallah, la ilaha
Tuh, diiringin. Sampai di pemakaman, ada yang nerima nggak bisa. Berat. Akhirnya apa? Dia yang turun tuh yang rawat. Yang turun. Dengan sombongnya orang itu bilang, kamu semuanya terlalu banyak dosa sama anak yatim. Bilang begitu orang-orang sama anak yatim pada wirid. Nih saya yang ngangkat diri-dirian. Ternyata begitu sudah dimasukin ke lubang liang lahat, kakinya itu orang sampai betis, sampai dengkulnya ambles ke bawah. Ambles ke bawah. Dan minta tolong kepada orang-orang yang di atas. Tolongin saya. Tidak ada seorang satupun yang bisa mengangkat orang itu. Ya Allah ya Rasulullah. Akhirnya apa? Udah diurung. Diurung. Sehingga yang pemuda yang tadinya yatim itu diurung rata, tinggal yang ngurus itu setengah badan. Masih dikasih hidup sama Allah. Setiap makan siang dianterin nama istrinya. Ya Allah ya Rasulullah. Kasih waktu 3 hari. Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas begitu meninggal, barulah bisa terangkat, dicabut. Nih dahsyatnya anak yatim. Baik dengan anak yatim, kesuksesan kita. Raih doa anak yatim. Pada saat anak yatim bersandingan dengan kita, berikanlah dengan kebaikan. Banyak kisah-kisah, sejarah-sejarah di zaman Rasul sampai nanti hari kiamat, orang-orang yang menzalimi kepada anak-anak yatim. Masya Allah. Ini tiap tahun Pak Wid mengadakan acara seperti ini dibantu dengan donatur, kita doakan Pak Wid panjang umur, yang memberikan juga yang membantu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang berkah, rezekinya senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak putuskan, dan juga diberikan kehidupan yang barokah itu. Ini bulan Muharram keterkaitan dengan anak yatim. Dan saat itu Rasulullah berbicara kepada sahabat-sahabat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lautan di bulan Muharram, menciptakan bumi juga di bulan Muharram, menciptakan gunung-gunung juga di bulan Muharram. Masya Allah, Masya Allah. Nah, dengan adanya bulan Muharram seperti ini, sama-sama kita muhasabah, mengintrospeksi diri. Apalagi sekarang ini jatuh bulan Muharram itu malam Jumat Kliwon. Kalau udah bulan Muharram, satu surah itu udah muncul bulan Muharram satu surah, apalagi malam Jumat Kliwon di daerah Ponorogo muncul tuh yang namanya nyuci-nyuci barang, nyuci-nyuci keris. Di Jogja mandiin, di Cirebon banyak yang pada ziarah, tapi satu buat kita, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bilang sama Nabi Ibrahim gini, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Aku sediakan Ibrahim apa? Ka'bah. Ayat lanjutan terusnya adalah Allah tusyrik bi syai'a. Jangan kamu itu menyekutukan aku dengan apapun juga. Maksudnya apa? Ketika orang-orang berangkat ke tanah suci, itu jangan bersekutu atau jangan menyekutukan kepada Allah. Dia datang mengelilingi Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Di bulan Muharram dia percaya dengan keris, percaya dengan batu cincin. Nih batu cincin kalau gua kecup, tuh cewek kaget. Ada nggak begitu Pak?
Ah, nggak ada, nggak ada. Bukan apa-apa. Kenapa saya bilang nggak ada? Saya takut ntar pulang gua pakai batu cincin. Ustadz lagu-lagunya aja nih. Itu bukan batu cincinnya, itu bukan kerisnya. Ini orang-orang yang ritualan semuanya, Pak. Ini sudah mulai berhadapan dengan sesuatu. Masya Allah. Itu tadi sore udah mempersiapkan kembang 7 rupa. Udah mempersiapkan kembang 7 rupa. Udah mempersiapkan masalah-masalah kayak begitu bukan di Indonesia aja. Ternyata waktu lagi saya ke Jabal Nur, itu ada tukang-tukang dagang orang Arab, saya kira buhur. Begitu saya buka ternyata apa? Lubanul Arab. Lubanul Arab itu menyan Arab. Di Indonesia bukan cuma menyan doang. Apa? Dibakar buah menyan, tapi rokok. Oi. Ada nggak rokok buah menyan? Iki sopo sing rokok? Ambune serem amat. Banyak Pak ya? Masya Allah. Enggak masalah. Yang penting dia itu tidak menyekutukan kepada Allah. Yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu benda, kiblatnya kepada benda itu, baru dia ngomong. Semar mesem. Itu tetangga, bagaimana caranya biar supaya dia terpikat pada saya? Pagi-paginya dia ngeliat tetangganya, dia mesem. Apa ke tetangganya? Kayak apa? Kayak semar mesem. Ya Allah. Nah itu. Makanya dengan adanya Muharram, dengan adanya bulan Muharram, apalagi satu Muharram, kita disuruh meyakinkan hati kita kepada Allah. Kayak tadi acara istighosah. Iya kan ya Ustaz ya? Saya tadi istighosah sama istighosah. Zikir bersama-sama. Kenapa? Punya benda-benda begitu tidak terfokus dengan benda, terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman sedikit Pak. 2002 saya dulu jadi tester se-DKI Jakarta. Dulu. Itu yang namanya anti tembak, anti cukur, batara karang, denglot, caling babi. Ya, itu macam-macam. Ya Allah ya Rasulullah. Ternyata itu mereka itu sudah masing-masing. Kita kiblatnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hal-hal itu terjadi kepada umat Islam, kepada hamba Allah, meyakinkan kepada hal yang tidak yang tidak mempunyai hal-hal yang tidak bagus buat kita. Kalau memang senang silakan saja. Oh ini alhamdulillah nih, ini batunya batu Sulaiman, ini alhamdulillah batunya batu combong. Kalau batu combong apa Ustadz itu istimewanya? Iya, pokoknya asal ada janda juga udah combong. Saya tahu saya bayam ya, udah tahu diam-diam. Bulan Muharram. Nah disitulah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan hiasan dunia. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa begitu dikejar-kejar dengan Fir'aun. Dikejar-kejar dengan Fir'aun, lari. Idrib bi asokal hajar, pakai tongkat Pak, pakai tongkat media. Begitu lautan dipukul das, langsung terbelah. Itu adanya di bulan Muharram.
wa gharqa ditenggelamkannya Raja Fir'aun di bulan Asyura. Wa mautu matinya Raja Namrud. Raja Namrud itu di zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim. Makanya Pak, Bu, zaman Nabi Ibrahim itu sudah mulai apa? Sudah mulai ketahuan perbedaan antara yang muda dan yang tua. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim. Kurun yang kelima, zaman Nabi Adam orang kagak pada ubanan. Begitu zaman Nabi Ibrahim kelihatan manusia itu ubanan, Pak. Zaman Nabi Adam nggak ada ubannya. Zaman Nabi Idris nggak ada uban. Zaman Nabi Nuh tidak ada ubannya. Pas begitu Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim sudah mulai muncul yang namanya uban. Disitulah kelihatan perbedaan manusia tua dan mudanya. Tuh, gitu. Wah, awet muda, Masya Allah. Kita doain panjang umur ya, Tuan Ibrahim, jauh-jauh dari Medan sampai kemari. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, yang penting sehat. Disitulah. Kemudian juga Rasulullah Nabi kita ketika waktu lagi nyebur kemana? Nyebur jebakan Raja Abraham, jebakan Raja Abi Lahab. Itu manusia paling jahat. Akhirnya Nabi kita itu pakai sorbannya, lewat pakai sorban. Tuh, ada bendanya. Tapi tidak terpatokan dengan benda. Kiblatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau kata Pak Wid, mudah-mudahan yang ada di sini nih pada berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan bisa pada umroh. Mudah-mudahan bisa mencium Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah, berdoa munajat. Subhanallah, sangat nikmat. Jangan sampai nggak ke sono. Berangkat hatinya ngomong di lewatin bapak nih. Duitnya posa, duitnya. Duit bisa dicari, tapi kenikmatan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita lebih dari itu. Betul? Betul. Bismillah, udah. Nanti ngomongin apa Win, ntar saya ketemu, saya antri ke sono. Mudah-mudahan semuanya pada denger ini, saya yakin, percaya bisa berangkat. Yakin, saya yakin bisa berangkat. Kemauan udah ada, betul nggak? Iya. Wah, jamaah saya Pak Suyatno. Kenapa Suyatno hadir? Beliau berangkat sama saya bareng. Subhanallah. Dia udah berangkat ke tanah suci sama istrinya. Luar biasa. Dia tuh waktu lagi ngelilingi Ka'bah, dekat banget dengan Ka'bah, Pak. Dia muter, tawaf, subhanallah. Panjang umur ya, Pak Suyatno ya. Masya Allah. Cuma di sana keder mulu. Iya. Tapi nyampe juga sih rumah, pulang. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setelah ini saya ada cara lagi untuk renungan malam di Majelis Zikir Al-Fatihah. Ini acara yang ketiga. Nanti jam 11 saya harus sudah sampai di sana. Makanya saya tidak panjang-panjang, tidak lebar-lebar, ya. Dan juga kelihatan anak-anak udah pada ngantuk, matanya udah kayak mata Yuyu, ya. Yuyu merem begitu. Udah 5 watt. Saking ngantuknya yang satu dimenekin, yang satu dimeremin. Gitu, merem atuh, itu gantian lagi gitu. Masya Allah, sehat semuanya, panjang umur, hidupkah. 1447 yang hadir di sini acara haul berzikir bersama 11 bulan yang akan datang, kamu akan bisa melihat kecerahan, kesejahteraan, kesuksesan. Kalau memang itu ada musibah, itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, saya percaya Allah akan mengangkat derajat kita semuanya, derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang derajat di bawah derajat daripada kita yang pada hadir di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyampaikan tausiahnya.